Kamu bisa rasain detak jantung aku. Bisa. Thank you ya, Mo. Daripada kamu belum banyak Ih, pikiran. nyebelin banget sih. Malam itu benar-benar jadi momen yang menyenangkan buat Akila dan Harry. Setelah seharian menghabiskan waktu bersama, mereka menutup kebersamaan dengan karaoke. Akila yang memang punya energi heboh kalau sudah menyangkut musik langsung menikmati setiap lagu. Harry pun ikut larut dalam suasana. Tidak ada misi, tidak ada pembahasan serius, tidak ada teka-teki yang harus mereka pecahkan. Untuk beberapa jam, mereka benar-benar cuma menjadi pasangan yang sedang menikmati waktu berdua. Akila terlihat begitu ceria. Harry juga sama sekali tidak merasa terganggu dengan tingkah Akila yang kadang heboh, bahkan justru menikmati semuanya. Buat Harry, melihat Akila tertawa dan bahagia seperti itu rasanya sudah cukup untuk membuat malamnya sempurna. Di sela-sela suasana romantis itu, Harry kembali menunjukkan sisi lembutnya. Sikapnya yang biasanya tenang dan agak dingin mendadak berubah menjadi sangat manis. Ada perhatian kecil yang membuat Akila langsung salah tingkah. Salah satunya ketika Harry mengecup tangan Akila dengan penuh kasih. Sederhana, tetapi justru karena dilakukan dengan tulus, Akila langsung dibuat lepek-lepek. Momen itu semakin bikin Akila baper ketika ia bisa merasakan jantung Harry yang ternyata berdebar. Selama ini Akila mungkin mengira cuma dirinya yang gampang gugup kalau sedang berdekatan dengan Harry. Ternyata Harry juga bisa salah tingkah. Bahkan di balik wajah tenangnya, ada jantung yang ternyata sama-sama tidak bisa diajak kompromi. Akila pun semakin gemas. Ternyata Harry bisa juga romantis dan menggombal dengan caranya sendiri. Tidak berlebihan, tetapi justru terasa natural. Akila yang awalnya cuma ingin bersenang-senang akhirnya malah dibuat semakin jatuh cinta. Setelah malam mereka selesai, Harry mengantar Akila pulang ke apartemen. Suasana hati Akila masih sangat bagus. Senyum di wajahnya belum hilang sejak mereka meninggalkan tempat karaoke. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang yang memperhatikan dari kejauhan. Billy. Billy melihat bagaimana Akila begitu ceria bersama Harry. Dari ekspresinya saja sudah terlihat kalau dia tidak terlalu senang dengan pemandangan tersebut. Apalagi sebelumnya Billy sudah merencanakan membawa Akila ke galeri. Rencananya tentu bukan sekadar mengajak teman jalan-jalan. Billy ingin mendapatkan kesempatan lebih dekat dengan Akila dan membuat Akila nyaman bersamanya. Sayangnya, rencana itu gagal. Sekarang Billy justru melihat Akila pulang bersama Harry dengan wajah bahagia. Seolah-olah semua usaha yang sudah dia pikirkan tidak ada artinya ketika Harry kembali mengambil tempat di sisi Akila. Ada rasa iri yang semakin sulit disembunyikan. Billy merasa sebenarnya dia juga bisa membuat Akila bahagia. Dia juga bisa menjadi orang yang membuat Akila tertawa. Karena itu, melihat Akila begitu menikmati waktu bersama Harry seperti sebuah kekalahan yang tidak mau dia terima. Sementara itu, Akila sendiri belum selesai dengan satu kejutan lain. Begitu mengetahui video Raisa sedang balapan, Akila langsung dibuat syok sekaligus gemas. Bukan karena Raisa balapan, tetapi karena dirinya sama sekali tidak diajak. Akila merasa kalau ada kegiatan seseru itu, seharusnya dia juga ikut. Apalagi melihat Raisa melaju dengan kecepatan tinggi, Akila malah semakin penasaran. Dia bahkan membayangkan serunya ikut dibonceng Raisa dan mencoba jumping bersama. Bukannya takut, Akila justru semakin tertantang. Di sisi lain, hubungan Gavin dan Cantika juga sedang berada di fase yang semakin sulit disebut sekadar pura-pura. Malam itu mereka makan bersama dan suasananya terasa begitu nyaman. Tidak ada tekanan dari keluarga, tidak ada Nadia, tidak ada masalah yang harus mereka pikirkan. Gavin dan Cantika bisa menikmati makanan sambil menghabiskan waktu bersama. Saking nyamannya, keduanya sampai lupa kalau hubungan mereka sebenarnya dimulai dari sebuah kesepakatan pacaran bohongan. Untuk malam itu, mereka memilih membiarkan semuanya mengalir. Tidak perlu memikirkan status, tidak perlu mencari definisi. Yang penting mereka sama-sama bahagia dan menikmati kebersamaan tersebut. Sementara di tempat lain, Ole kembali mendatangi garasi bengkel milik Savannah. Awalnya mungkin kedatangannya masih berkaitan dengan urusan yang harus dia cari tahu. Namun semakin sering bertemu Savannah, semakin sulit bagi Ole untuk menjaga jarak. Ada sesuatu dari Savannah yang membuat perhatian Ole perlahan berubah. Cara Savannah bekerja, caranya tersenyum, sampai caranya memperlakukan orang lain membuat Ole semakin nyaman berada di dekatnya. Tanpa disadari, Ole mulai benar-benar jatuh hati. Yang menarik,
Savannah pun sepertinya mulai merasakan hal yang sama. Interaksi mereka semakin cair. Tatapan yang tadinya biasa saja mulai terasa berbeda. Ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh, meskipun keduanya belum benar-benar menyadari kemana arah hubungan ini. Masalahnya, Ole datang ke kehidupan Savannah bukan tanpa tujuan. Di balik kedekatan itu masih ada misi Harry yang harus dia jalankan. Ada misteri besar tentang Savannah, Avalon, dan kemungkinan hubungan dengan masa lalu Harry yang belum terungkap. Dan sekarang situasinya menjadi semakin rumit. Karena semakin Ole mencoba mencari tahu tentang Savannah, semakin besar pula kemungkinan dirinya justru terjebak dalam perasaan sendiri. Sementara Akilah sedang menikmati kembali masa-masa bahagianya bersama Harry, Billy mulai semakin iri, Gavin dan Cantika mulai lupa bahwa hubungan mereka hanya pura-pura, dan Ole perlahan jatuh hati kepada Savannah. Semua hubungan ini semakin dekat, tetapi justru semakin banyak rahasia yang ikut mendekat. Dan kalau perasaan sudah mulai ikut campur, misi yang awalnya terlihat sederhana bisa berubah menjadi jauh lebih rumit.